Setelah beberapa saat, Shenmu membersihkan dan membalut luka Zhao Wenting, serta mengganti pakaiannya. Zhao Wenting, yang pucat, tampak sedikit berdarah saat ini. Wajahnya terlihat sangat cantik, sangat anggun, sepasang mata, dengan cahaya yang jernih. Ketika Shenmu kembali, dia menggali gua lain, merapikan tempat tidur dan melipat selimut, dan merawat Zhao Wenting dengan baik. Setelah semua ini, Shenmu merasa lega. Kemudian dia sampai ke mulut lembah dan melihat ke arah Muyun. Muyun Tou tidak menjawab, karakter luar biasa apa ini, Zhao Wenting. Saudara Xie, bagaimana kamu tahu? Shenmu terkejut dan berkata, apakah ini sulit, Saudara Xie? Anda memiliki sepasang mata seperti saya. Petik 2 petik 2. Shenmu Gui mengabaikan kata-kata Muyun yang terdiam, dan melanjutkan, Saudara Xie, sudah kubilang padamu, pasti tidak mudah baginya untuk beruntung, tapi dia jauh lebih buruk darimu, tapi dia tidak akan menjadi Raja Tao di masa depan, Wilayah Daofu Tianjun disebut wilayah Dao Wang Senjing. Changzu hari ini, tidak ada Raja Tao. Belum lagi Changzu sedang melihat dunia baru saat ini, dan keberadaan tingkat Dao Wang bukanlah jalan yang busuk. Sejak zaman kuno, alam ini telah dimahkotai dengan Raja, Kaisar, dan Kaisar, yang semuanya sangat mustahil ada di antara langit dan bumi. Berhenti bicara omong kosong, Muyun melanjutkan, apa yang kamu lakukan untuk menyelamatkannya? Tidak biasa melihatmu menawarkan Yan. Shenmu menggaruk kepalanya dan berkata, dapatkan keberuntungan, sama seperti kamu dan aku. Tentu saja, Saudara Xie, jangan cemburu. Hubungan antara aku dan dia jelas tidak murni denganmu. Dalam hidup ini, aku akan memegang pahamu saat senja. Shenmu kembali ke orang ini. Dia selalu tidak berbicara dengan benar. Kalau begitu kamu benar-benar bisa memilih. Tentu saja, tetapi Saudara Xie, mengapa kamu merasa jijik? Muyun tertegun dan berkata, saya tidak berbicara. Tiba-tiba, mereka hanya merasakan hawa dingin yang mengalir ke atas. Ketika saya berbalik, saya melihat bahwa saya tidak tahu kapan ada sosok muncul di sekitar mereka. Seperti hantu dan hantu, mereka berdiri miring seperti ini. Senior, Muyun memandang pria parubaya berbaju biru dan tampak terkejut. Pria gila di depan saya sangat berbeda dengan apa yang saya lihat lebih dari setahun yang lalu. Lagi pula, orang gila yang asli tampak seperti orang gila dengan rambut acak-acakan dan sistem saraf. Saat ini, pria gila setidaknya berpakaian bagus, tapi rambut panjang mereka, dipisahkan di tengah dan diletakkan di kedua sisi pipi, membuat orang merasa masih sedikit gila. Bagaimana kamu sampai di sini? Pria gila itu memandang Muyun dengan nada serius. Tetua, jika kamu bukan anggota sekte Tianfeng, mereka yang ingin membunuhku tidak bisa menahannya. Pria gila itu mengangkat alisnya saat mendengar ini. Armor kuno Yuan Long, pedang Ming Wang, dan catatan susunan Tao dapat dibuang pada saat kritis, tapi batu tinta Sifang tidak dapat dibuang. Orang gila itu berkata dengan serius, jika batu tinta persegi itu hilang, aku akan membunuhmu. Ya, saat ini, Muyun hanya merasakan udara dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatanmu terlalu lemah untuk melindungi dirimu sendiri. Orang gila itu lalu berkata, aku tidak bisa melindungimu sepanjang waktu. Seharusnya kamu tidak datang ke tempat ini. Orang gila itu merenung sejenak dan kemudian berkata, ada reruntuhan 30.000 mil barat laut dari sini. Setidaknya kamu mungkin mendapat kesempatan untuk meningkatkan wilayahmu. Terima kasih, Tetua. Muyun melengkungkan tangannya. Bangun lagi dan orang gila itu pergi. Muyun tidak bisa menahan nafas. Ini adalah waktu paling normal untuk bergaul dengan pria gila dan bertemu dengannya. Di satu sisi, Shen Mugui memandang Muyun dengan wajah tertegun. Kamu bukan Xie King, kamu adalah Muyun. Shen Senja kembali dengan ekspresi membosankan. Ini aku. Muyun melihat kembali Senja Shen dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Tidak. Shen Mugui segera berkata, saudaramu, saya tidak berbohong kepada Anda. Sekilas saya melihat Anda sebagai orang yang sangat beruntung, jadi saya mendekati Anda. Keberuntungan Anda sangat kuat. Jika saya dekat dengan Anda, keberuntunganku akan menjadi lebih baik. Omong kosong. Muyun mengingat orang tuanya, beberapa wanita dan anak-anak, dan berkata dengan dingin, keberuntunganku sangat baik, tetapi juga sangat buruk. Sebelum akhir, siapa yang tahu? Shenmu buru-buru berkata,
kakakmu, kakakku, bolehkah aku memberikan hidupku padamu? Jangan bunuh aku, sungguh jangan bunuh aku benar-benar percaya padamu dengan tulus. Aku tidak akan berbohong padamu. Aku benar-benar bisa melihat keberuntungan orang lain. Keberuntunganmu seperti Jackie Chan, warnanya ungu seperti naga yang terbang hingga 90.000 mil. Zhao Wenting juga orang yang beruntung. Biasanya, dia beruntung. Tidak satu pun dari jutaan orang biasa yang seberuntung dia. Tapi dibandingkan denganmu, keberuntungannya adalah sampah. Mu Yun melihat kembalinya Shenmu, berlutut di tanah dan tampak malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah aku bilang aku ingin membunuhmu? Ah, Shenmu linglung, saudaraku, apakah kamu tidak membunuhku? Shenmu bangkit dan menepuk-nepuk debu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kakak, kamu bilang tadi. Kau tahu aku Mu Yun, kamu harus tahu berapa banyak orang yang akan merindukanku. Sangat berbahaya jika bersamaku. Sejak itu, kamu dan aku berpisah. Tidak, saudaraku, tidak. Shen Tualite buru-buru meraih Mu Yun dan berkata, saya tidak takut, saudaramu. Transportasi atmosfer secara alami disertai dengan peluang besar dan bahaya besar. Saya takut akan hal ini. Saya tidak akan dikenal sepanjang hidup saya. Mu Yun, memegang pedang penyeberangan dosa, berkata dengan tenang, apakah kamu ingin aku membunuhmu, atau sekarang, berpisah? Kembalinya Shenmu gemetar dan melepaskan tangannya. Mu Yun pergi tanpa henti. Kembalinya Shenmu sebenarnya tidak memiliki pikiran buruk, dan Mu Yun tidak ingin membunuh orang, tetapi seperti yang dia katakan, kembalinya Shenmu bersamanya memang merupakan krisis yang tak ada habisnya. Yang terbaik adalah keduanya berpisah. Di lembah, Shenmu duduk dengan wajah bingung. Aduh, kerugiannya besar. Aduh, keberuntungan yang begitu kuat, aku merasakannya untuk pertama kali dalam hidupku. Sayang sekali, sayang sekali. Shenmu kembali dengan postur memukuli dada dan kakinya, terlihat sangat sakit dan kesal. Terima kasih, telah menyelamatkanku. Saat itu, di sisi lain lembah, sebuah suara terdengar. Zhao Wenting, yang terlihat lemah, memegangi dinding gua, melihat kembalinya Shenmu dan berkata, saudaraku, siapa namamu? Melihat Zhao Wenting yang terbangun, Shenmu kembali dengan tatapan cerah di matanya. Ada ikan paus dan ikan. Lagi pula, saya tidak mendapatkan apapun. Pergi, kamu sudah bangun. Shenmu Gui tersenyum dan berkata, bagus, bagus. Nama saya Shenmu Gui. Saya dari Sunyang Cheng, Changsu. Saya penduduk asli Changsu. Zhao Wenting terkejut dengan antusiasmenya dan bingung. Jelas dia diselamatkan oleh Shenmu Gui. Bagaimana perasaanmu? Sepertinya dia menyelamatkan Shenmu Gui. Pergi, kamu baik-baik saja. Sakit atau gatal, aku punya pil penyembuh di sini. Jika kamu membutuhkannya, katakan sama-sama. Zhao Wenting takut dengan antusiasme Shenmu. Saudara Shen, Zhao Wenting tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu menyelamatkanku. Ya, terima kasih, saudara Shen. Hanya saja, kamu penasaran, kata Zhao Wenting samar-samar. Aneh, apa yang aneh? Zhao Wenting segera berkata, saudara Shen, Anda menyelamatkan saya. Saya harus berterima kasih. Tetapi sekarang, saya tidak akan rugi apapun. Saya akan membalas Anda jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Kamu, saudaraku, bagaimana menurutmu? Shenmu tidak peduli dengan Tao. Saudara laki-laki. Apakah itu saudara laki-laki? Zhao Wenting benar-benar sedikit bingung. Shenmu kembali sambil tertawa dan berkata, saya ditangkap oleh Aula Suanghu sebagai pencari jalan dan meninggal. Bukankah kamu juga dibunuh oleh seseorang sebagai pencari jalan? Bukankah kita dua bersaudara? Zhao Wenting mengangguk sambil berpikir. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan istirahat di sini hari ini. Aku akan berlatih di sini. Saat lukamu hampir pulih, kita akan pergi. Ya, Zhao Wenting sangat tersentuh. Sangat sulit bertemu orang yang baik hati di dunia seni bela diri ini. Dia merasa kembalinya Shenmu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dia tidak punya uang, tunawisma, dan sendirian. Jika tidak, mustahil tertangkap sebagai Pathfinder. Dalam beberapa hari berikutnya, Shenmu Gui sangat sabar dan menunggu Zhao Wenting pulih di lembah. Dia bahkan mengeluarkan banyak pil penyembuhan kelas 2 dan tanpa pamrih memberikannya kepada Zhao Wenting.
Zhao Wenting tergerak dan tidak bisa berkata-kata. Di sini, Shen Mugui dan Zhao Wenting seperti lem. Di sisi lain, Mu Yun juga sedang dalam perjalanan sendirian. Dalam perjalanannya, ia juga menemukan berbagai kekuatan di Changsu. Bagaimanapun, orang-orang itu memasuki gerbang Tianzhao. Mu Yun yang tidak ingin menimbulkan masalah baru, menghindari orang-orang itu dan pergi jauh-jauh ke tempat yang disebutkan oleh tetua gila itu. Sampai 7 hari kemudian, setelah berkeliling, Mu Yun datang ke tempat yang disebutkan oleh orang gila itu. Dilihat sekilas memang tempat reruntuhan, terbentang ratusan mil, pegunungan setinggi ribuan kaki, seolah langsung terpotong oleh pedang dari bumi. Istana-istana juga telah berubah menjadi reruntuhan. Entah sudah berapa tahun mereka terbaring diam di debu sejarah. Gunung pecah, pelataran pecah, dan tanah tertutup debu. Entah sudah berapa tahun tidak ada yang menginjakkan kaki di sini. Mu Yun berjalan di antara sampah yang sangat besar, sekecil semut mold. Ada peluang di reruntuhan. Saat Mu Yun berjalan, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, katakan saja padaku apa peluangnya, dan aku akan mencarinya seperti lalat tanpa kepala di sini. Pada saat ini, suara terobosan terdengar, udara terdengar dan menuju reruntuhan tempat Mu Yun berada. Mu Yun segera memasuki loteng yang setengah runtuh dan bersembunyi. Kelima anggota partai semuanya berada di tingkat alam Dewa Dautai. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang anggun seperti angin. Sosoknya tergantung setinggi 10 kaki dan melihat sekeliling reruntuhan. Saudara bela diri Lin Li, tempat apa ini? Seorang pria di belakangnya bertanya-tanya, bahkan Mo Changlao tidak yakin apakah itu benar-benar bekas situs sekte pedang Tianzhao. Pemuda bernama Lin Li tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya tidak tahu, tapi gerbang Tianzhao telah muncul. Bahkan jika tempat ini bukan situs sekte pedang Tianzhao, pasti ada hubungannya dengan sekte pedang Tianzhao. Mendengar ini, beberapa orang mengangguk satu demi satu. Harus, Lin Li lalu berkata, Zhao Qing, Zhao Qiong, kalian berdua pergi ke sana dan lihatlah. Zhu Ying, Fan Jin, kalian berdua pergi ke sana. 4 orang mendengarkan perintah itu, satu kiri dan satu kanan berpencar. Penatua Mo, Mu Yun, yang bersembunyi, tahu bahwa kelima orang ini seharusnya berasal dari istana Xiaoyao. Zhao Qing, Zhao Qiong, Zhu Ying dan Fan Jin berpencar, dan Lin Li juga pergi ke arah yang sama. Setelah memasuki seperti 2 kacang polong, mereka sampai di ruang bayangan, dan semua yang mereka lihat hampir sama dengan lembah bulan sabit. Banyak juga hewan liar yang mengerikan di dalamnya. Kekuatan Dautai, kekuatan Daohai, dan bahkan kekuatan Daowen. Itu adalah ular piton dengan tubuh ratusan kaki. Pada saat itu, orang-orang masih jauh dari binatang buas itu, tetapi lelaki besar itu membuka mulutnya dan memuntahkan lahar, yang langsung melelehkan orang kuat Daohai. Pada saat itu, hal itu membuat semua orang ketakutan. Setelah menilai bahwa lelaki besar itu bertanya tentang kekuatan alam ilahi, semua orang bergegas pergi dan tidak berani menghadapinya, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya. Bertanya, di tanah Changsu, terdapat ribuan makhluk. Hanya beberapa ratus orang yang mencapai level ini. Setiap orang adalah manusia hebat yang membawa langit dan bumi. Lin Li sekarang memiliki 5 ranah Dautai. Dia juga berfantasi bahwa suatu hari dia akan menjadi alam Dewa Daohai dan alam Dewa Daowen. Adapun Kaisar Tao, itu terlalu jauh. Boom! Saat jiwa Lin Li berkeliaran di luar langit, suara gemuruh bumi terdengar lebih dari 10 mil jauhnya. Ah! Lalu teriakan itu menyebar. Zhao Qing, Zhao Qiong. Wajah Lin Li berubah dan sosoknya menghilang. Jaraknya lebih dari 10 mil. Hanya 1 atau 2 napas sebelum dia tiba. Zhao Qing, Lin Li tampak terkejut. Di reruntuhan, Zhao Qing dirobek dan mati. Di sisi lain, Zhao Qiong yang bersama Zhao Qing juga berlumuran darah dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, ada 6 orang berdiri bersama sambil saling memandang. Zhu Bin. Melihat pemimpinnya, Lin Li dengan marah berteriak, apa maksudmu? Pemuda terkemuka itu tampak gemuk dan bermata sipit. Dia hampir tidak bisa melihat matanya ketika tertawa. Itu tidak menarik. Zhu Bin berkata sambil tersenyum, kedua bersaudara ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saya akan melihat tanah itu dulu. Mereka berani menyentuhnya dan melepaskannya. Di sisi lain, Zhao Qiong, yang terluka parah, berteriak, Zhao Qing dan saya yang mengetahuinya. Kalian berenam tiba-tiba menyerang dan membunuh. Omong kosong.
Zubin mencibir, siapa yang bisa bersaksi untukmu? Kelima orang di sekitarku bisa bersaksi untukku. Ya, seorang pemuda di samping Zubin bersenandung, jelas kami yang datang lebih dulu, tapi saudaramu bilang kamu yang datang duluan. Itu benar, pada saat ini, Zhu Ying dan Fan Jin juga datang untuk mendengar berita tersebut dan melihat tubuh Zhao Qing tergeletak di tanah. Zhao Qiong terluka parah. Mereka melihat 6 orang di depan. Sekte Tianfeng. Suara Zhu Ying dingin dan wajahnya sedikit dingin. Dia bersenandung, semuanya, air sumur tidak masuk ke sungai. Zubin, kamu keterlaluan. Terlalu banyak. Zubin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata lagi, Zhu Ying, jika itu terlalu berlebihan, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu, Fan Jin mengangkat Zhao Qiong dan berdiri di samping Lin Li. Zhao Qiong melihat tubuh kakaknya di kejauhan, matanya memerah dan berkata, kakak bela diri Lin, aku dan kakakku menemukan sumur kuno terkubur di bawah reruntuhan di sini. Suatu hari, roh terowongan memenuhi udara, muncul segera setelah kami siap untuk memeriksanya. Lin Li juga melihat saat ini ada sumur kuno di antara kayu dan batu yang dibuang ke reruntuhan. Diameternya 3 kaki dan memiliki kilatan cahaya samar. Saat ini, Zubin mencibir, saya berkata bahwa kami menemukan Gujing. Kedua orang ini ingin merampok apa yang kami temukan. Saya harus melakukannya. Aku hanya tidak menyangka Zhao Qing begitu tidak sabar untuk memukul. Dan langsung mati. Mendengar ini, Lin Li mengepalkan tinjunya. Zhao Qing adalah 3 alam Dautai. Zubin sama seperti dia. Dia juga alam kelima Dautai, tapi dia tidak tahan dikalahkan. Bahkan jika itu adalah alam 5 kali lipat, tidaklah mudah untuk membunuh 3 kali lipat. Zubin jelas langsung membunuhnya. Lin Li, apa yang kamu lakukan di sini jika kamu belum pergi? Zubin berkata dengan acuh tak acuh, apakah sulit bagi kalian berempat untuk bertarung dengan kami berenam? Begitu ucapan ini keluar, Zhao Qiong, Fan Jin dan Zhu Ying saling membunuh. Ayo pergi, Lin Li berkata langsung. Saudara bela diri Lin. Zhao Qiong tampak tercengang. Pergi, Lin Li berkata dengan suara yang dalam, jika kamu masih memperlakukanku sebagai kakak laki-laki. Ketika kata-kata itu jatuh, Lin Li berbalik dan pergi ke arah lain. Zhao Qiong mengepalkan tinjunya dan tidak mau, tapi tidak mungkin. Keempatnya berbalik dan pergi. Di sisi Zubin, seorang murid mencibir, Lin Li ini juga tidak berdaya. Klan Chang, Istana Xiaoyao, dan Sekte Tianfeng, semuanya telah mencapai tingkat alam Dewa Dautai, adalah anak-anak surga paling menonjol di keluarga sekte. Bahkan beberapa di antaranya telah diutus oleh keluarga Zhongmen untuk menjaga satu sisi. Zubin sendiri adalah bobot kelima Dautai. Dia ditunjuk oleh Sekte Tianfeng. Sekarang dia adalah penguasa kota dengan populasi 8 juta jiwa. Lembah Sungai Bulan Sabit telah berubah kali ini. Zhongmen memanggil banyak pemimpin kota mereka kembali untuk datang ke sini dan melihat-lihat. Kita berenam, berempat, selama Lin Li tidak bodoh, dia tidak akan mati. Zubin berkata, namun, jika dia membunuh 4 dari mereka, setidaknya setengah dari kita akan mati. Beberapa murid mengangguk satu demi satu. Zubin memandang Gujing dan berkata, mari kita lihat apa ini. Tanpa diduga, sungguh aneh di reruntuhan ini. Di sisi ini, 6 orang mulai menjelajahi sumur kuno. Di sisi lain, Lin Li pergi dengan rasa malu. Sepanjang jalan, keempatnya bersemangat. Brengsek, Fan Jin berkata dengan marah, Zubin terlalu banyak menipu orang. Apa gunanya raungan yang tidak kompeten? Lin Li bersenandung saat ini, jika Zubin begitu lancang di gerbang atau di kolam penjaga kota di kota kita masing-masing, yang kuat di istana akan membunuhnya. Tapi saat ini, kita hanya bisa menanggungnya jika kita ada di sini dan tidak ada saudara bela diri lain di istana Xiaoyao di sekitar kita. Zhao Qiong berkata dengan enggan, saudaraku. Jangan khawatir, Lin Li berkata dengan sengit, aku tidak akan membiarkan dia mati sia-sia. Zubin, aku akan membayar harganya. Tiba-tiba, dalam tebasan itu, terdengar cibiran. Dengan tulang punggungmu, biarkan dia membayar harganya. Kenapa? Siapa? Ketika suara itu terdengar, Lin Li, Zhu Ying, Fan Jin dan Zhao Qiong semuanya mengubah wajah mereka dan melihat ke satu tempat. Di sebelah kiri, seorang pemuda berbaju biru berdiri dengan tangan ke bawah, memandang keempat orang dengan cibiran di wajahnya. Siapa kamu? Kulit Lin Li tidak bagus. Bantu rakyatmu. Pemuda berbaju biru datang dan berkata,
saya juga murid Sekte Tianfeng. Nama saya Xie Qing, tapi saya musuh Zubin itu. Rekanmu terbunuh. Apa kemampuanmu untuk marah dan berani membunuh di sini? Apa yang bukan urusanmu? Zhu Yingleng bersenandung, apa hubungannya ini denganmu? Mu Yun kemudian berkata sambil tersenyum, saya berkata, saya adalah murid Sekte Tianfeng, tetapi saya tidak setuju dengan Zubin. Anda dapat melihat bahwa ada 5 orang di sekitarnya. Saya lemah dan bukan lawannya, jadi aku ingin bekerja sama denganmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kenapa? Mu Yun tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, itu urusanmu. Aku hanya datang untuk bertanya. Jika kamu tidak berani, tidak apa-apa. Namun, menurutku ketika kamu menemukan penolong untuk membunuhnya, Zubin juga harus mencari penolong. Saat itu, pasanganmu akan mati sia-sia. Mendengar ini, Zhao Qiong tergerak. Saudara bela diri Lin, Zhao Qiong penuh dengan harapan. Lin Li mengerutkan kening. Seorang pria yang mengaku sebagai murid Sekte Tianfeng ingin bekerja sama dengan mereka dan membunuh Zubin dan lainnya. Itu tidak bisa diandalkan. Mu Yun berkata lagi, satu hal lagi, sumur kuno itu tidak ditemukan olehmu. Tentu saja, itu tidak ditemukan oleh Zubin, tetapi olehku. Tapi kalian berdua bersaudara datang lebih dulu, aku bersembunyi, lalu Zubin muncul. Di sumur kuno, seharusnya ada peluang besar. Lin Li mencibir, jika ada peluang besar, maukah kamu berbagi dengan kami? Lelucon, Mu Yun juga mencibir, tentu saja saya tidak akan membaginya dengan Anda, tetapi saya telah memasuki sumur kuno untuk memeriksanya. Tidak mungkin mendapatkan 3 ranah platform Tao saya, jadi saya harus mencari bantuan. Pada titik ini, Mu Yun berkata dengan tidak sabar, jangan lakukan itu. Kamu curiga aku punya motif tersembunyi. Aku masih tidak percaya padamu. Selamat tinggal, tunggu. Melihat Mu Yun benar-benar berbalik dan pergi, Lin Li buru-buru berteriak. Hah, kami bekerja sama denganmu. Lin Li segera berkata, hanya saja kamu hanyalah platform 3 Tao. Dengan kamu, kami akan memiliki 5 orang. Zhao Qiong masih terluka dan tidak akan menjadi lawan mereka. Mu Yun tersenyum dan berkata, itu hanya bisa berarti bahwa kamu meremehkanku. Alasan mengapa aku ingin bekerja sama denganmu adalah karena Zubin adalah Dautai kelas 5, dan aku bukan lawannya. Tetapi meskipun saya memiliki 3 tingkat Taoisme, tapi 4 tingkat Taoisme mungkin tidak dapat mengalahkan saya. Jangan malu, aku akan mencobanya. Kemudian Zhu Ying melintas dan membunuh Mu Yun secara langsung. Mu Yun juga tidak peduli. Dia menggoyangkan telapak tangannya dan langsung meninju. Dong, transmisi ledakan tumpul, 2 angka, 1 sentuhan dan terbuka. Mu Yun berdiri di tempatnya, tapi sosok Zhu Ying berbalik. Seperti yang saya katakan, saya tidak takut dengan 4 platform Tao yang berat. Sekarang, Lin Li tampak sangat bahagia. Mu Yun adalah penolong yang kuat. Dia bisa melawan Zubin. Pergi, Lin Li berkata langsung, kali ini, bahkan jika kamu tidak dapat membunuh Zubin, kamu harus membiarkan bajingan itu membayar harganya. 5 orang bersama-sama, segera kembali. Sekali lagi sampai di sumur kuno, Zubin 6 orang, sosoknya telah menghilang. Sepertinya mereka telah memasuki sumur kuno. Zhao Qiong berkata dengan dingin, kali ini, Zubin harus membayar harganya. Kelima orang tersebut tak ragu lagi dan langsung masuk ke dalam sumur purba. Begitu memasuki sumur purba, kelima orang tersebut merasakan ada gravitasi yang mengerikan, yang diberkati ke permukaan tubuh mereka. Bahkan jika kelima orang tersebut adalah penguasa kuil Tao, gravitasi yang mengerikan hampir membuat kelima orang tersebut tidak dapat mengendalikan sosok mereka dan jatuh ke ketinggian 100 kaki dalam sekejap. Setelah sekian lama, kelima orang itu mengendalikan tubuh mereka satu demi satu dan mencoba memperlambat kecepatan jatuhnya. Bang-bang, entah sudah sejauh mana jatuhnya. 5 sosok jatuh ke tanah satu demi satu, dan lutut mereka tidak menyentuh tanah. Ini berbahaya. Wajah cantik Zhu Ying sedikit pucat dan tidak bisa menahan nafas. 5 tingkat platform Tao Lin Li mengendalikan tubuhnya, tetapi pergelangan kakinya jatuh ke tanah, meninggalkan 2 lubang yang dalam. Matanya terkejut melihat bahwa Mu Yun hanya setinggi pergelangan kaki di tanah. Xie Qing, yang berani bekerja sama dengan mereka berempat sendirian, bukanlah hal yang sederhana. Dia harus berhati-hati. Jangan kaget. Mu Yun melihat ke tanah dan berkata, mereka berenam telah turun.
Lin Li dan Fan Jin juga melihat ke samping mereka dan melihat memang ada beberapa lubang yang keluar dari telapak kaki mereka di tanah. Sekarang, mereka semua berhati-hati. Melihat sekeliling, itu terlihat seperti lubang bawah tanah. Setelah berjalan agak jauh di depan, saya melihat ke atas dan melihat banyak batu aneh di atas, bersinar dengan cahaya tajam seperti pedang panjang yang tergantung di gagangnya. Di mana ini? Saya berharap Ying mendapatkan jalan yang luar biasa. Pada saat ini, alis Lin Li berkerut dan lega dari waktu ke waktu. Dia terkejut dan berkata, langit bersinar di hutan pedang. Hutan pedang Tianzhou, apa itu? Lin Li tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya telah melihat catatan dari buku kuno Istana Xiaoyao bahwa Sekte Pedang Tianzhou adalah salah satu dari 8 penguasa di Changzhou di masa lalu. Dikatakan bahwa ada 7 ahli pedang di Sekte Pedang Tianzhou. Yang paling kuat adalah ahli pedang Zhao Qingqi, yang juga merupakan pemimpin Sekte Pedang Tianzhou. 7 ahli pedang, dengan kekuatan luar biasa, semuanya adalah tokoh kuat Kaisar Taoisme. Sekte Pedang Tianzhou juga penuh dengan bidang pelatihan pedang yang luar biasa. Hutan Pedang Tianzhou adalah salah satunya. Lin Li menatap ke langit dan berkata, dikatakan bahwa Hutan Pedang Tianzhou adalah ladang perbaikan pedang tempat roh lebih dari 10.000 pegangan Sekte Pedang Tianzhou, termasuk pedang kelas 1, pedang kelas 2, dan pedang kelas 2, pedang kelas 3, terintegrasi. Halaman perbaikan pedang, inikah yang dikatakan orang tua gila itu? Mu Yun menatap pedang seperti sisik dan batu. Untuk sesaat, dia terdiam. Tetap mencari. Lin Li kemudian berkata, saya tidak bisa menilai tempat ini sebagai hutan pedang Tianzhou hanya pada saat ini. Zubin tiba lebih dulu dan berjalan sepanjang jalan. Lin Li tidak mengkhawatirkan bahaya. Lagi pula, meskipun berbahaya, Zubin dan mereka mencobanya terlebih dahulu. Setelah masuk jauh ke dalamnya sejauh puluhan mil, bagian atas kepala saya masih tergantung batu bersisik. Tiba-tiba, Lin Li, yang memimpin di depan, berhenti. Itu Zubin, mereka. Zhao Qiong melihat ke depan dengan mata cerah. Di sana, 6 orang, Zubin, berdiri di 6 arah dan menawarkan keterampilan Tao satu demi satu. Sepertinya mereka mencoba memecahkan sesuatu. Mu Yun juga melihatnya. Saat ini, kelima orang itu bersembunyi satu demi satu. Setelah mengamati beberapa saat, kelima orang itu menemukan ada sebuah altar antara Zubin dan ke-6 orang itu. Saat ini, ada pedang tergeletak di sana dengan tenang. Jaraknya agak jauh, dan mereka berlima tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bajingan-bajingan ini beruntung. Zhao Qiong berbisik, Saudara Lin, apa yang harus saya lakukan? Tunggu sebentar, Lin Li berkata langsung, ketika mereka berenam melanggar larangan, kita akan mengambil kesempatan untuk membunuh satu orang terlebih dahulu. Bagus, ya, seiring berjalannya waktu, kelima orang itu terus menunggu. Tiba-tiba, di atas altar, cahaya menghalangi suara retakan. Zubin berumur 6 tahun, seluruh kepalanya berkeringat. Saat ini, dia bernapas satu demi satu. Prajurit ajaib, segera hadir. Namun saat ini, tiba-tiba, di duri miring, bahaya datang. Wajah Zubin berubah. Siapa? Boom! Segera, Lin Li, Zhao Qiong, Fan Jin, Zhu Ying dan Mu Yun menyerang dan membunuh satu demi satu. Namun, Lin Li tidak menyerang Zubin, melainkan membidik 3 murid platform Tao dan langsung melepaskan tembakan yang berani. 5 tembakan, 3 serangan, bisa dibayangkan. Boom! Dalam sekejap, suara gemuruh bumi terdengar di seluruh gua. Langit seakan terkoyak saat ini, dan jeritan pun terdengar. 3 murid sekte Tianfeng yang dibunuh oleh Lin Li langsung dibunuh. Di sisi lain, 3 murid serangan diam-diam Mu Yun juga langsung terbunuh. Zubin dan 4 orang lainnya baru bereaksi saat ini. Bajingan, Lin Li. Zubin sangat marah. Ini berani kembali. Melihat 2 orang tewas di sisi kiri dan kanan, Zubin pecah. Aku akan membunuhmu, Lin Li. Takut kamu tidak melakukannya. Sekarang, yang semula 5-6, menjadi 5-4. Sebaliknya, Lin Li dan mereka memiliki keuntungan. Zhu Ying dan Fan Jin segera membunuh 2 Tao Tai Sizong lainnya. Zhao Qiong bahkan lebih marah dan langsung membunuh triple Tao lainnya. Saat ini, Mu Yun tampak sedikit berlebihan. Matanya beralih ke altar. Di sana, larangan itu dilanggar, dan pedang panjang berkilauan dengan cahaya cian. Tampaknya bahkan setelah bertahun-tahun,
larangan tersebut masih tetap tajam dan mempesona seperti pada awalnya. Mu Yun memegang pedang panjang di telapak tangannya. Saat itu, tato di tubuh pedang bersinar terang dan bergetar terus-menerus, seolah di luar kendali Mu Yun. Menurutku aku tidak pantas untukmu. Begitu suara Mu Yun menjadi dingin, telapak tangannya menguat, dan suasana hati Kendo keluar. Segera, pedang panjang itu perlahan-lahan menjadi tenang saat ini. Aku rasa aku benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Suasana hati Kendo pecah. Pedangnya stabil dan tidak mudah tersinggung, yang membuat Mu Yun tersenyum pahit di dalam hatinya. Taisui Tianjian, Mu Yun mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, instrumen Tao tingkat 3. Uang besar, mengambilnya secara cuma-cuma, perangkat kelas 3. Sekarang, yang digunakan Mu Yun adalah senjata Tao kelas 2 dan pedang untuk mengatasi dosa. Jika Anda mencapai wilayah Daohai, Anda benar-benar membutuhkan 3 jenis Daoki. Selain itu, Tao dan Qi membutuhkan waktu untuk terakumulasi dan dikembangkan. Semakin banyak pendekar pedang dan pedang dapat mengintegrasikan pikiran dan jiwa mereka, semakin kuat kekuatan ledakan mereka. Jika kita bisa mengintegrasikan Tao dan Qi, kita bahkan bisa melampaui diri kita sendiri dan kekuatan pedang Tao sebesar 200%. Sejak saat itu, kamu mengikutiku. Mu Yun tenang dan menempatkan Taisui Tianjian ke dunia Zhu Tiantu. Zhu Tiantu adalah harta karun yang paling cocok untuknya. Di dunia Zhu Tiantu, pedang ini juga bisa mendapatkan dukungannya dan semakin cocok untuknya. Saat ini, di sisi lain, Zhu Bin terjerat oleh Lin Li, dan 3 orang lainnya di sekitarnya juga dihentikan oleh Fan Jin, Zhu Ying dan Zhao Qiong. Lin Li, Zhu Bin meminumnya dan memarahi, kamu mati 1 orang dan aku mati 2 orang. Haruskah kamu tenang? Jika kamu bertarung denganku seperti ini, harta berharga itu telah diambil oleh bocah itu. Lin Li juga melihat saat ini bahwa Mu Yun tidak berpartisipasi dalam pertarungan, tetapi langsung mengambil pedang panjang. Xie Qing, apa yang kamu lakukan? Lin Li berteriak, jangan lupa persetujuanmu denganku. Mu Yun tersenyum dan berkata, tentu saja saya tidak lupa, tapi instrumen Tao memiliki semangat, dan larangannya telah dilanggar. Saya khawatir instrumen itu akan hilang dengan sendirinya. Ambillah dulu. Lin Li mendengus. Mu Yun lalu berkata, aku akan membantumu dan membunuh Zhu Bin. Saat kata-kata itu jatuh, sosok Mu Yun keluar, dan langkahnya melangkah keluar, kecepatannya semakin cepat. Ketika sosoknya datang ke medan perang, dia sudah muncul di depan 3 prajurit Tao yang bertarung dengan Zhao Qiong. Matahari merah menjulang tinggi. Segera setelah Anda meminumnya di dalam hati dan memegangnya di telapak tangan, gerakan pertama formula roda matahari merah segera meletus. Kekuatan Tao melepaskan kekuatan membara dan langsung membombardir prajurit di belakang. 5040. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Murid Sekte Tianfeng yang bertarung dengan Zhao Qiong juga merasa terancam. Tapi sudah terlambat. Boom, ombak besar bergulung, dan nafas panas menyerbu masuk dan mematahkan punggungnya. Mu Yun dari platform 3 Tao tidak dapat dikatakan berada di alam yang sama dalam satu pukulan. Bahkan platform Tao beruas 4 tidak dapat dihentikan sama sekali. Zhao Qiong kaget saat melihat lawannya di depannya dan dibunuh oleh Mu Yun. Xie Qing ini, siapa yang suci? Apakah kerja sama dengan mereka benar-benar diperlukan? Zhu Bin dan Lin Li masih bertarung. Kekuatan kedua platform Tao ini sangat kuat. Saat ini, hanya ada 2 orang di pihak Zhu Bin. Kedua penganut Tao itu berjumlah 4 kali lipat. Mereka pasti tidak akan menjadi lawan saat menghadapi Zhu Ying, Fan Jin, Zhao Qiong dan pemuda tersebut. Lin Li, aku ingat kamu. Zhu Bin sangat marah dan bersenandung, tunggu. Lin Li mencibir, hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri. Apakah kamu ingin menetap denganku di masa depan? Zhu Ying, datang dan bantu aku. Saat ini, hanya ada 2 dautai 4 kali lipat di sekitar Zhu Bin, yang cukup untuk Fan Jin. Zhu Ying dautai adalah alam beruas 4, mendekati alam beruas 5. Bekerja dengannya sudah cukup untuk mencegah Zhu Bin melarikan diri. Hari ini, Zhu Bin akan mati. Momentum teror pun pecah. Mu Yun berdiri bersama Zhao Qiong saat ini. Menghadapi pemuda yang mengaku sebagai Xie Qing, Zhao Qiong merasa gelisah. Orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Zhao Qiong bahkan memiliki ide buruk di dalam hatinya. Orang ini, mungkin kakak bela diri Lin Li bukanlah lawannya.
Apa yang harus saya lakukan? Ada apa denganmu? Mu Yun juga menyadari ada yang salah dengan Zhao Qiong di sekitarnya. Seperti, takut padanya. Tidak ada. Zhao Qiong ragu-ragu dan berkata, aku terlalu bersemangat untuk berpikir bahwa kakak laki-laki tertuaku dibunuh oleh mereka dan dapat membalas dendam sekarang. Mu Yun mengangguk. Boom! Tabrakan dahsyat terus berlanjut. Lin Li dan Zhu Ying menangani Zhu Bin sendirian. Zhu Bin jelas dirugikan. Dengan dua Master 4 Tao Te lainnya dari Zhu Bin, mereka tidak mampu membelinya. Namun, saat pertempuran berlanjut, tiba-tiba, sosok muncul di dalam lubang. Zhu Bin, jeritan terdengar. Zhu Bin yang berada dalam kesulitan sangat gembira saat mendengar teriakan ini. Kakak senior Yuan Zhang. Zhu Bin berteriak seolah dia melihat sedotan, tolong aku, kakak senior Yuan Zhang. Sekelompok 7 orang mendekat satu demi satu. Ketika situasi sudah beres, pemuda pertama tampak kedinginan. Lin Li, beraninya kamu. Sebuah teguran bergema melalui Deng Yuanzhang, murid Sekte Tianfeng. Pada awalnya, Mu Yun bertemu orang ini di wilayah rahasia Sekte Changtian. Pada saat itu, Deng Yuanzhang tampaknya berada di 6 tingkat Dautai, tetapi sekarang tampaknya ia telah meningkatkan momentumnya secara signifikan dan telah dipromosikan ke 7 tingkat Dautai. Deng Yuanzhang mendengus dingin, jika kamu berani melakukan sesuatu pada murid Sekte Tianfengku, kamu bosan hidup. Pada saat ini, Mu Yun, Zhu Ying, Fan Jin dan Zhao Qiong berkumpul di sisi Lin Li. Zhu Bin juga lolos dari kematian dan tersentak. Saudara bela diri Yuanzhang, bunuh mereka. Zhu Bin sangat marah. Deng Yuanzhang memandang kelima orang itu. Tapi ketika matanya tertuju pada Mu Yun, dia tidak bisa menjauh. Itu kamu, Mu Yun. Begitu kalimat ini keluar, tidak hanya Lin Li yang tercengang, tetapi Mu Yun sendiri juga tercengang. Bagaimana orang ini mengenali dirinya sendiri? Deng Yuanzhang segera berteriak, beranikah kamu tampil dengan wajah ini? Mu Yun terdiam. Dia hanya berada di wilayah rahasia Changtianzong dan muncul beberapa kali dengan wajah Xie Qing, tapi sekarang Deng Yuanzhang mengenalinya. Jelas sekali bahwa beberapa orang di Changtianzong, Sekte Tianfeng, dan Istana Xiaoyao memiliki hubungan pribadi dengan apa yang terjadi di reruntuhan Changtianzong. Mengetahui bahwa dia dapat diubah menjadi orang lain, orang-orang ini juga mengetahui bahwa identitas Xie Qing juga sama dengan apa yang dia pura-pura. Ini sedikit memusingkan. Tampaknya di masa depan, identitas Xie Qing tidak dapat digunakan lagi. Apakah kamu mendapat informasi yang baik? Mu Yun mau tidak mau berkata, saya baru saja menggunakan identitas Xie Qing beberapa kali di wilayah rahasia. Deng Yuanzhang mencibir, itulah beban paling berharga yang kamu miliki pada dirimu sendiri. Kamu tidak memahaminya, sekalipun itu sebuah petunjuk, 3 orang besar mencarinya dengan hati. Mengetahui bahwa Mu Yun bisa berubah menjadi orang lain, siapa yang tidak berhati-hati? Saat ini, Lin Li hanya merasakan kelima tubuh itu dingin. Xie Qing, Mu Yun menyamarkannya. Mu Yun, yang lebih terkenal dari raksasa Dawen Senjing akhir-akhir ini, adalah pria di depannya. Itu hebat. Deng Yuanzhang tertawa dan berkata, sekarang saya telah mencapai tingkat ke-7 dari platform Tao, dan mudah untuk membunuh Anda. Mu Yun juga tidak berdaya dan berkata, saya hanya ingin mencari peluang di sini, lalu saya pergi. Anda terlalu berhati-hati. Itu bukan hal yang baik. Pada saat ini, pedang penyeberangan dosa berkedip-kedip dengan cahaya redup. Zhu Bin memandang Mu Yun dan segera menghadap Deng Yuanzhang dan berkata kepadanya, saudara bela diri Yuanzhang, anak ini baru saja mendapatkan instrumen Tao, setidaknya instrumen Tao kelas 2. Ketika Deng Yuanzhang mendengar ini, dia mencibir, apa itu senjata Tao kelas 2? Ada harta berharga pada putra ini yang beberapa kali lebih berharga daripada milik raja. Kamu tidak bisa membiarkan dia lari. Sekarang, Deng Yuanzhang sama sekali tidak peduli dengan Lin Li, tetapi memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Mu Yun. Membosankan, Mu Yun sangat tidak berdaya. Saya ingin mengandalkan identitas ini untuk melihat apakah saya bisa membiarkan Sekte Tianfeng bertarung dengan Istana Xiaoyao karena kontradiksi antara Zhu Bin dan Lin Li. Sekarang sudah diakui, tapi cobalah. Sekarang, betapa kuatnya platform rangkap 3. Pedang panjang Mu Yun menunjuk ke arah Deng Yuanzhang dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah eksperimen pertamaku. Bicaralah yang besar. Mu Yun memang kuat, tapi Deng Yuanzhang tahu bahwa ada kesenjangan besar antara tempat ini dan wilayahnya. Ada 4 kesenjangan.
Muyun akan mati. Jika orang ini melarikan diri kali ini, saya benar-benar tidak tahu di mana menemukannya. Lagi pula, anak ini bisa mengubah penampilan dan nafasnya. Orang awam tidak bisa membedakannya sama sekali. Hanya dengan mengandalkan instrumen Tao yang kuat dia dapat melakukannya. Jika Muyun melarikan diri, mungkin itu adalah orang lain dalam sekejap mata. Membunuh. Kata-kata Deng Yuanzhang jatuh, dan dua guru 5 Tao di sisinya segera terbunuh. 4 orang Lin Li, saat ini berkerumun, wajahnya sangat pucat. Itu Muyun. Jika anak ini bekerja sama dengan mereka dan membunuh Zubin, akankah dia membunuh mereka? Pergi. Lin Li mengambil keputusan cepat dan berkata, keluar dari sini. Saudara bela diri Lin, Muyun. Apakah kamu masih memikirkan tentang harta karun itu? Lin Li meminumnya dan memarahi, aku hampir kehilangan nyawaku. Masih memikirkan harta karun itu. Keempatnya tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Adapun Deng Yuanzhang dan yang lainnya, semua pikiran mereka tertuju pada Muyun. Mereka terlalu malas untuk mengurus Lin Li. Muyun, terakhir kali ada orang gila yang membiarkanmu melarikan diri. Apakah kamu merasa nyaman tinggal di sekte Tianfengku begitu lama? Deng Yuanzhang mencibir, kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wakil Paus Wang tidak ada di lembah bulan sabit. Memikirkan wangsinya, Deng Yuanzhang semakin marah. Orang-orang seperti Tian Xianer, yang sangat kuat di alam dewa, adalah salah satu raksasa teratas di sekte Tianfeng. Tanpa diduga, mereka akan menjadi wanita Muyun. Distrik Muyun memiliki peron jalan 3 tingkat. Mengapa?